Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Studi Akuntansi Indonesia. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu unit yang biasa diujikan di dalam ujian sertifikasi kompetensi teknisi akuntansi unit ke-12 untuk klaster akuntansi komputer atau AKOM, yaitu uji kompetensi aplikasi pengelolaan angka atau yang disebut dengan uji kompetensi spreadsheet. Ya, aplikasi yang akan kita gunakan untuk pembahasan soal kali ini adalah aplikasi Microsoft Excel. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan contoh soal uji kom spreadsheet, kita akan membahas terlebih dahulu materi uji apa saja yang biasa diujikan di dalam uji kompetensi spreadsheet ini. Secara umum, ada 4 materi uji yang ada di dalam uji kompetensi spreadsheet ini. Yang pertama adalah ujian bagaimana cara membuka atau menjalankan aplikasi Microsoft Excel biasanya. Ya, bagaimana cara membuat data baru, kemudian menyimpan data, dan lain sebagainya. Itu adalah basic atau dasar dari penggunaan aplikasi Microsoft Excel yang saya yakin Anda semua sudah bisa menggunakan aplikasi ini, ya sudah bisa membukanya dengan baik karena sudah sering kita gunakan kalau untuk membuka dan menyimpan datanya. Oke, yang kedua yang biasa diujikan adalah mengentry data. Contohnya membuat mengentry judul tabel, mengentry tanggal, mengentry nomor urut, mengentry tulisan dan lain sebagainya. Termasuk mengentry atau menyisipkan gambar. Itu juga jadi salah satu materi dari uji kompetensi spreadsheet ini, ya, kemampuan mengentry data. Yang ketiga, masuk ke yang lebih advance, yaitu mengolah data, ya. Mengolah data ini bisa berbagai bentuk, ya. Misalkan mengolah data dengan menggunakan rumus atau fungsi-fungsi statistika, contohnya rata-rata, ya, kemudian nilai maksimal, nilai minimal, kemudian nilai standar deviasi, dan lain sebagainya. Itu adalah rumus-rumus atau fungsi untuk statistika. Ada juga rumus untuk pengolahan angka, huruf, dan lain sebagainya. Contohnya adalah rumus if, rumus lookup, VLOOKUP, ya, rumus lab, right, mid, dan lain sebagainya. Jadi di sini intinya adalah kita diminta untuk mengolah data dengan menggunakan rumus-rumus atau fungsi-fungsi yang disediakan di dalam Microsoft Excel. Oke, itu adalah di tahap pengolahan datanya, pengolahan datanya. Ya. Yang keempat, yang terakhir, biasanya kita diminta untuk membuat laporan. Laporannya dalam bentuk apa? Biasanya kita akan diminta membuat laporan dalam bentuk diagram. Ya. Nah, ini adalah 4 mata uji yang ada di dalam uji sertifikasi kompetensi untuk unit spreadsheet. Ya. Yang pertama adalah penggunaan aplikasinya, membuka aplikasinya, melakukan save. Kemudian yang kedua adalah mengentry data, menyisipkan gambar, mengentry data, membuat kolom, membuat tabel, membuat penamaan tabel, pembuatan garis-garis dalam tabel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah yang intinya adalah mengolah data. Yang keempat adalah membuat laporan dalam bentuk diagram. Baik, kita langsung masuk ke dalam contoh soal untuk uji kompetensi spreadsheet. Ini adalah contoh soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi teman-teman nanti akan diberikan waktu untuk mengerjakan unit ini diberikan waktu sekitar 90 menit biasanya. Ya, jadi Anda akan disediakan sebuah studi kasus, kemudian Anda harus menyajikan studi kasus tersebut di dalam bentuk Microsoft Excel. Ya, kita harus buat file baru Microsoft Excel-nya, kemudian kita isikan data-data yang sudah ada, ya. Contoh misalkan di sini kita mengentry data dari studi kasus dari PT Pipa Jaya Motor, ya. Di sini sediakan tabelnya, ya. Ada 4 di sini pertanyaannya, ya. Instruksinya ada 4 poin. Yang pertama kita diminta untuk membuat daftar karyawan, ya. Jadi ini sudah disediakan tabelnya. Yang ini kita bisa input, ya. Nah, di sini kita bagian input, hanya input, ya. Adapun kolom-kolom yang kosong seperti kolom jenis kelamin, masa kerja, dan golongan, ini harus kita isi menggunakan rumus-rumus yang sesuai.
Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang diminta. Misalkan jenis kelamin menggunakan fungsi string data sumber dari nomor induk pegawai. Nah, berarti kita harus menggunakan rumus, kita input di jenis kelamin, dari mana source-nya? Dari nomor induk pegawai. Ya, jadi kita nanti akan menggunakan rumus. Ini soal yang pertama, yaitu membuat daftar karyawan. Ini salah satu contoh soalnya ya. Mungkin nanti berbeda soal yang ketika Anda uji kompetensi dengan contoh soal ini. Tapi secara umum adalah seperti ini. Ya, yang kedua, katanya di sini Anda diminta untuk membuat daftar gaji dan bonus karyawan. Ya, nah ini data yang sudah disediakan, ya kolomnya, kemudian data awalnya. Nanti kita akan diminta mengisi kolom-kolom yang kosong ini dengan menggunakan rumus. Ya, dari mana petunjuknya? Dari sini sudah disediakan. Contoh misalkan total penjualan, ya harus diisi dengan apa? Ya, nanti akan dijelaskan di dalam soalnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya kita review dulu keempat soalnya. Nah, di soal yang ketiga kita diminta untuk menghitung daftar angsuran bulanan untuk penjualan motor secara kredit, ya. Karena penjualan motor ini menggunakan bunga anuitas, maka kita harus hitung berapa angsuran per bulannya dengan menggunakan bunga menurun 9% per tahun. Ya, jadi nanti harus kita menggunakan rumus anuitas menggunakan Microsoft Excel. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, ya seperti yang tadi disampaikan adalah membuat laporan dalam bentuk diagram. Nah, ini adalah diagram yang sudah diberikan contohnya. Kita tentunya harus bisa membuat diagram sama persis seperti ini. Dari mana datanya? Dari data yang sebelumnya kita buat. Ya, jadi ini keempat soal yang harus kita kerjakan biasanya di dalam waktu sekitar 90 menit. Ya, jadi kita sebisa mungkin harus cepat ya mengerjakannya karena waktunya sangat terbatas. Gitu. Baik, teman-teman, kita langsung masuk saja mengerjakan contoh soal untuk PT Pipa Jaya Motor ini. Yang pertama tentunya kita harus membuka aplikasi Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Ya. Nah, ini kita sudah buka. Kita langsung ikuti untuk petunjuknya di sini. Ya. Buatlah data daftar karyawan dealer motor Pipa Jaya Motor di sheet 1 dan diberi nama data pegawai dengan format sebagai berikut. Ya. Jadi di sheet 1 di sini kita beri nama data pegawai sesuai dengan arahan soalnya ya. Di sini kita diminta membuat sheet dengan nama data pegawai. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kita ikuti sama persis seperti ini ya. Kolom-kolomnya, ya, di mana dia mulai, di kolom mana dia mulai, di baris mana dia mulai. Usahakan sama persis dengan contohnya. Ya, karena di sini mulainya dari baris 1 dan kolom A, kita akan tiru seperti ini ya. Untuk pengisiannya. Yang pertama data tenaga pemesanan, kita akan input dulu untuk tabel yang sudah disediakan ya. Nanti kita akan input kolom-kolom yang masih kosong. Oke, silakan teman-teman kita sama-sama praktikan ya. Oke, kita ketik dulu saja, nanti kita editnya di akhir ya. Jadi sebaiknya kita ketik dulu ya, baru nanti di akhir ketika kita sudah selesai ngetik, baru kita edit-edit penempatan hurufnya ya, apakah itu di merge, disatukan, kemudian di input di input gambar dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian di kolom keempat kita isi per 31 Oktober 2015. Per 31. Nah, ini kita menggunakan ini saja ya. Menggunakan langsung tanggal 31 Oktober itu 10
2014. Nanti kita akan edit agar dia tampilannya menjadi sama seperti ini ya. Jadi sama seperti ini. Oke, kita akan input yang ini. Silahkan diikuti. Oke, setelah ada nama-nama kolomnya, baru kita edit-edit sesuaikan dengan contoh yang ada di soal. Ya, ini kita merge agar di tengah posisinya sebisa mungkin sama persis dengan yang ada di soal ya. Bentuk hurufnya, di bold atau di italiknya dan lain sebagainya. Oke, di sini bentuknya bold. Kita pilih Times New Roman saja. Kita agak besarkan hurufnya. Oke. Kita berikan warna yang sama persis ya dengan yang ada di soal. Oke, sudah muncul semua tabelnya. Kita akan input untuk nomor urutnya ya, 1 sampai dengan 10. Nah, baru kita lengkapi tabelnya dengan garis-garis sama seperti di soal ya, ada garis-garisnya. Nah, jangan lupa di sini ada logo perusahaan yang harus kita input ya, yang harus kita insert. Nah, ini juga jadi salah satu penilaian teman-teman ya, jangan lupa. Kalau di contohnya menggunakan gambar atau menggunakan logo, kita input juga logo apa saja yang kita punya logonya ya, logo yang ada di dalam komputer kita. Yang penting dia bentuknya adalah picture ya, karena ini menjadi salah satu bagian dari penilaian bagaimana kita bisa membuat menginsert sebuah gambar ke dalam Microsoft Excel. Ya, saya contohkan ini adalah logo perusahaannya. Ya, Anda boleh menggunakan logo apapun ya. Yang penting ada proses di mana Anda menginsert sebuah gambar ya. Caranya adalah dengan tadi insert kemudian picture, kemudian pilih gambarnya. Ya, saya contohkan lagi. Pilih insert kemudian picture, masukkan gambarnya. Kemudian disesuaikan ukurannya dengan ukuran tabelnya ya, agar terlihat bagus ya, seperti itu. Mau diedit-edit misalkan dibentuk seperti ini juga boleh ya, yang penting sesuaikan dengan space yang tersedia ya, yang penting ada gambarnya ya. Oke, kita akan lengkapi untuk kolom induk pegawai, nama pegawai, status, jumlah anak, dan tanggal masuk ya. Silahkan diikuti. Untuk nomor induk pegawai tentunya kita akan input secara manual ya. Kita akan input secara manual. Begitu juga dengan nama pegawai, status, jumlah anak, dan tanggal masuk. Ya, nanti sini silakan diinput satu persatu. Oke, setelah selesai input nama pegawai, kita akan input nomor induk pegawai, kita akan input nama pegawainya ya. Dari mulai Fikri sampai dengan Pania. Nah, setelah selesai kita menginput nama pegawai, ya, kita akan input statusnya sesuai dengan yang ada di soal. Ya, K ini berarti menikah, kawin. BK ini berarti belum kawin, belum menikah. Ya.
Ini yang BK ini Fawaz, Farah, dan Fania. Oke, yang selain ini sudah kawin semua ya. Ada 3 yang BK. Nah, kemudian jumlah anak juga kita isi secara manual ya. 1320 204200. Nah, untuk jenis kelamin kita masuk ke soalnya ya. Nah, setelah ini jenis kelamin ini harus kita isi dengan rumus ya. Nah, kita masuk dulu ke tanggal masuk ya. Tanggal masuk ini sudah ditentukan dari sana ya, 1 November 2010. Ini kita input dengan sistem penanggalan seperti biasa ya. Ini misalkan 1 November 2010. 01 November itu berarti 11 ya. 2010. Ya, 1 November 2010. Kenapa kita harus input seperti ini? Karena nanti kita akan menghitung masa kerja, di mana masa kerja ini kita akan menggunakan rumus juga. Ya, oleh karena itu ininya harus dalam bentuk tanggal. Ya, bagaimana merubah dari tanggal yang seperti ini, ya, dari yang bentukannya seperti ini menjadi tanggal yang bentuk teks seperti ini. Nah, ini ada caranya. Caranya silakan disorot dulu tanggal yang dalam bentuk angka ini, kemudian masuk ke number di sini ya, number. Nah, kemudian pilih yang ininya dipastikan sudah Indonesia ya, location-nya Indonesia. Kemudian pilih yang terakhir yang ini. Ya, 14 Maret 2001 contohnya ya. Nanti tampilannya akan seperti ini nih. 1 November 2010. Nah, dari yang tadinya bentuknya seperti ini ya, bentuknya angka, dia akan menjadi seperti ini. Bentuknya menjadi ada angka dan ada huruf, ada angka dan ada nama bulannya ya. Caranya tadi disorot dulu ya, agar semuanya sama formatnya, di blok saja dulu semuanya. Kemudian kita pilih date ya. Pastikan ininya location-nya Indonesia, pilih yang format yang ini 14 Maret 2001 ya. Nah, otomatis ke bawah ini akan ikut dengan format yang di atas. Yang keduanya kita input ya, 1 Mei 2005. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan formatnya. Kemudian yang ketiga adalah 20 Februari 2006. Ya, 20 kemudian 02-nya Februari 2006-nya kita ketik. Nah, nanti akan otomatis ya berubah sesuai dengan format yang tadi kita tentukan ya, menggunakan number ini ya. Nah, ini silakan Anda lanjutkan sampai dengan yang terakhir. Oke, sudah kita input semua tanggal masuknya sesuai dengan yang ada di soal ya, 31 Desember 2006 yang terakhir ya. Jangan lupa ini kita simpan dulu ya, simpan dulu data file Excel-nya agar kita tidak kehilangan data ya kalau nanti misalkan tiba-tiba mati komputernya. Oke, setelah disimpan di save, kita lanjutkan ke soalnya. Di sini dikatakan untuk kolom jenis kelamin menggunakan fungsi string ya, fungsi string, kemudian data sumber dari nomor induk pegawai. Ya, jenis kelamin ini bisa ambil dari data yang nomor induk pegawai. Artinya kalau L ya, huruf keduanya L berarti dia laki-laki. Kalau huruf keduanya adalah P ya, berarti ini adalah perempuan. Ya, kita ambil dari induk pegawai. Kalau huruf keduanya adalah L berarti laki-laki. Ya, kalau huruf keduanya adalah P berarti itu adalah perempuan. Ya. Caranya adalah kita menggunakan rumus teks ya, teks. Jadi teks itu ada berbagai rumus ya, ada left, ada right, ada mid. Left ini adalah untuk mengambil huruf dari sebelah kiri ya. Misalkan kita ingin mengambil huruf 3 huruf pertama dari Fikri, 3 huruf paling kiri dari nama Fikri misalkan. Kita ketik saja sama dengan
kemudian left, kemudian pilih ke Fikrinya, kemudian tanda pemisah ya. Kemudian berapa nomor huruf yang ingin kita ambil, misalkan 3 huruf dari kiri. Ya. Nah teman-teman, tanda pemisah ini bisa berbeda-beda tiap ini ya, tiap komputer ya. Ada yang menggunakan titik koma seperti ini, ada yang menggunakan hanya koma saja. Jadi silahkan disesuaikan. Jadi jangan kaget misalkan dengan rumus ini, tapi Anda tidak bisa. Anda ganti saja ini dengan koma. Kalau memang settingan komputer Anda adalah koma. Kita bisa lihat di sini nih. Di bawah rumus ini ya, ada teks titik koma. Nah, berarti ini dia menggunakan pemisahnya adalah titik koma. Ya, seperti ini. Di komputer saya settingannya seperti ini. Tapi ada juga komputer yang menggunakan hanya koma. Nah, menggunakan lab berarti kita lab dari paling kiri dari nama Fikri, 3 huruf. Itu. Nah, untuk yang right juga sama ya. Ini dari kanan. Misalkan nama Fikri, kita ambil 2 huruf dari kanan. Berarti R dan I ya. Kita sama dengan klik right, kemudian masukkan sorot ke yang Fikrinya ya. Titik 2 tanda pemisah, kemudian kita pilih 2 huruf dari paling kanan, tanda kurung tutup, kemudian enter. Nah, jadi RI Fikri kan ya, 2 dari kanan. Nah, kalau yang mid ini kita ambil dari tengah ya. Mid ini kita ambil dari tengah. Contohnya kita ingin ambil huruf kedua dan ketiga ya. Berarti rumusnya adalah mid. Yang pertama adalah teksnya yang mana, kita sorot dulu ya. Teksnya misalkan yang ini, yang funny. Nah, kemudian tanda pemisah. Yang kedua adalah start number-nya. Kita ingin mulai dari huruf keberapa? Misalkan kita ingin mulai dari huruf ke 2 ya. Huruf kedua berarti dari A ya. Kita ingin mulai dari huruf kedua berarti 2. Nah, yang ketiga di sini ada keterangannya ya, yang di bawah rumusnya, num charge. Berapa banyak huruf yang ingin kita ambil. Misalkan 1 saja hurufnya, berarti kita pilih 1. Tapi kalau ingin 2 hurufnya, pilih 2. Ya, kita coba ini. Berarti yang nanti akan muncul adalah dimulai dari huruf kedua, A berarti ya, dari A, sebanyak 2 huruf, berarti A dan N. Yang nanti muncul di sini harusnya munculnya adalah AN. Nah, ini AN. Ya, ini adalah rumus untuk mengelola huruf ya, menggunakan left, right, dan mid. Nah, di sini jenis kelamin ini kita akan isi dengan seperti di contoh soal. Ini kita isi dengan P atau L berdasarkan nomor induk pegawai. Kalau L huruf keduanya berarti dia laki-laki, berarti di sini juga harus L. Kalau P huruf keduanya berarti dia perempuan, maka di sini harus P. Oke, kita isi saja berarti di sini dengan rumus menggunakan mid ya. Sini menggunakan mid. Yang ingin kita ambil dalam kurung ya, teksnya yang mana? Nah, yang nomor induk ini. Yang kedua ya, start name-nya dari mana? Ya, dari huruf keberapa mulainya? Yang ingin kita ambil adalah huruf kedua. Ya, berarti 2 ya, mulai dari yang huruf kedua. Nah, tanda pemisah. Kemudian berapa huruf yang ingin kita ambil? Ya, num charge. Num charge ini adalah berapa huruf yang ingin kita ambil, numbernya berapa number, berapa banyak. Yang ingin kita ambil hanya 1 huruf, berarti 1. Ya. Nah, di sini yang harus muncul harusnya L kalau kita sudah input rumusnya ya. Kita enter saja. Nah, dia munculnya adalah L. Oke, seperti ini. Kalau sudah diisi 1, ke bawahnya kita tinggal tarik saja. Bisa tarik seperti ini ya, teman-teman, bisa tarik seperti ini. Atau bisa di copy ya. Ini copy, kemudian blok ke bawah, paste. Ya, jadi banyak cara, bisa ditarik ujungnya, bisa di copy ya. Ini klik copy, kemudian blok ke bawahnya, paste. Ya, dia otomatis rumusnya akan mengikuti ke bawah. Nah, ini untuk yang jenis kelamin. Kemudian yang kedua adalah masa kerja. Ya, masa kerja ini seperti di soal, kita harus isi masa kerja dihitung dari tanggal masuk sampai dengan tanggal laporan masa kerja dalam tahun dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari. Ya, berarti masa kerja itu dihitung dari tanggal dia masuk dikurangi dengan tanggal laporan. Ya,
Berapa tahun masa kerjanya? Dihitung dari tanggal masuk ini ya, dikurangi dengan tanggal laporan. Tanggal laporannya 31 Oktober 2014. Nah, misalkan contoh dari 1 November 2010 ke 31 Oktober 2014, dia berapa tahun masa kerjanya? Ya, berarti tanggal masuk dikurangi 31 Oktober 2014 ya, dengan menggunakan rumus. Oleh karena itu ini kita harus rubah dulu ya, sama seperti tadi tanggalnya menggunakan date, kemudian ini 31 Oktober 2014. Masa kerjanya kita hitung dari tanggal masuk dikurangi dengan tanggal laporan. Ya. Tanggal masuk dikurangi, maaf, kebalik ya. Tanggal laporan dikurangi dengan tanggal masuk. Ya, ini kita berikan tanda kurung. Dibagi dengan 360. Kenapa dibagi dengan 360? Karena ini kita akan hitungannya dalam per tahun. Ya. Kalau kita hanya kurangi tanggal pelaporan dikurangi tanggal masuk, maka nanti itu hitungannya per hari. Oleh karena itu, karena kita ingin buat dalam per tahun, dibagi dengan 360 hari. Nah, ini bentuknya masih 4,000 tahun. Ya. Sebisa mungkin kita harus mengikuti format yang ada di dalam contoh. Di dalam contoh itu adalah seperti ini, 1,4 tahun. Nah, kita di sini pun harus mengikuti, ya, harus mengikuti mengikuti format yang ada di dalam contoh. Ya, ini harus sama. Bagaimana cara merubah format dari number seperti ini menjadi ada kata-kata tahunnya? Ya, ada di sini ada kata-kata tahun. Caranya adalah dengan menggunakan rumus custom yang ada di number ini ya. Yang ada di number kita lihat. Nah, kita sorot dulu ya. Yang pertama kita sorot ke hurufnya yang ingin kita format ya. Kita blok saja ke bawah. Kemudian kita format cell ya. Format cell, kemudian kita pilih yang custom. Nah, teman-teman silahkan pilih yang ini. Yang 0,00. Ya, pilih yang ini, kemudian di sini kita edit ya 0,00, kemudian spasi ya, spasi, tanda petik 2 tahun, tanda petik lagi. Jadi tahunnya ada di dalam tanda petik. Jadi 0,00 tahun di dalam tanda petik. Kemudian kita oke. Nah, otomatis dia akan menjadi seperti ini formatnya ya, 4,06 tahun. Jadi dia 4 tahun, 4,06 tahun ya. Nah, jangan lupa di sini teman-teman, karena kita nanti akan tarik ke bawah, berarti kita harus menggunakan fungsi mutlak untuk yang Oktobernya ini ya. Contoh misalkan ini kalau kita copy ke bawah, nah, yang kedua, maka dia akan pindah ke bawah di sini. Termasuk yang ketiganya, dia akan pindah ke sini. Bagaimana cara agar dia bisa tetap di sini adalah menggunakan tanda dolar di dalam selnya. Contoh misalkan, ini ingin kita tetap di sini yang B4 ya. Ini B4, sel B4 ini ingin kita tetap di sini rumusnya. Maka kita klik di B4-nya. Kemudian klik F4 yang ada di tombol keyboard F4. Klik sekali. Nah, maka dia akan muncul tanda tanda dolar seperti ini. Ya. Ini artinya dia sudah mutlak di sini. Dia tidak akan berubah kemana-mana. Ya, kalau tanda dolarnya ada di depan B, berarti dia akan tetap di B. Kalau tanda dolarnya ada di depan angka, ban baris, maka dia akan tetap di baris keempat ini. Ya, berarti dia akan tetap ada di B4. Ditarik kemanapun dia akan tetap di situ. Ya. Untuk yang G7-nya ya, yang G7 ini kita tidak menggunakan rumus dolar tapi karena dia akan mengikuti ke bawah ya, mengikuti urutannya ke bawah. Nah, kalau sudah kita buat tanda mutlaknya seperti ini ya, tanda absolutnya, kita tinggal tarik ke bawah, maka dia akan mengikuti seperti ini.
Untuk yang 31 Oktobernya tetap di 31 Oktober. Untuk tanggal masuknya dia akan mengikuti barisnya kemana dia akan rumusnya di copy. Ya, seperti itu. Itu cara penggunaan untuk rumus mutlak. Ya. Pastikan sama nih. Yang Pawaz dia 2 Juni 1,4 tahun. Pawaz 2 Juni 1,4 tahun ya. Karena dia hanya satu angka di belakang koma, maka dia kelihatannya beda ya. Tapi kalau kita rubah misalkan di sininya, kita rubah jadi satu angka di belakang koma, maka dia akan sama 1,4 tahun ya, karena yang ditampilkannya hanya satu angka di belakang koma. Oke, itu untuk masa kerja. Sekarang yang terakhir adalah golongan. Golongan ini diambil dari mana? Golongan ini di dalam soalnya menggunakan rumus ini ya. Golongan diisi dengan masa kerja, tergantung dengan masa kerjanya. Kalau masa kerjanya 0 sampai 2 tahun, maka dia golongan 1. 2,1 sampai 5 tahun, dia golongan 2. 5,1 sampai 8 tahun, dia golongan 3. Lebih dari 8 tahun, dia adalah golongan 4. Ya, lebih dari 8 tahun dia golongan 4. Nah, ini kita gunakan rumus juga. Ya. Di dalam Excel, kalau kita ingin mengklasifikasikan seperti ini, artinya dia ada interval, maka kita bisa menggunakan rumus yang disebut dengan rumus if. Ya, rumus if. Rumus if itu adalah seperti ini. Ya, ini adalah rumus if. Ini secara manualnya ya. Nah, kita akan gunakan rumus if dengan untuk mengisi golongan ini. Artinya, rumus if ini kita setting agar dia kalau kurang dari 2 tahun, dia golongan 1. Kalau kurang dari 5 tahun, antara 21 sampai 5 tahun, dia golongannya 2. Ya, rumusnya seperti apa? Ini adalah contoh saja ya, seperti ini. Teman-teman nanti harus belajar lagi untuk contoh-contoh soal yang lain ya, karena mungkin contoh soalnya tidak seperti ini. Tapi ini sebagai contoh saja ya. Nah, rumusnya yang harus kita isi adalah berjenjang ya. Dari mulai 2 dulu, kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 5, kurang dari sama dengan 8, dan terakhir adalah 4. Ini adalah other-nya ya, 4 itu. Baik, rumusnya adalah sama dengan, kemudian ini rumus dasarnya ya. Rumus dasarnya adalah if dalam kurung. Logical test-nya adalah logical test itu adalah tergantung dengan masa kerja ya. Ya, masa kerja. Jadi if kemudian masa kerja. Jika masa kerja kurang dari sama dengan 2 tanda pemisah ya. Jika masa kerja kurang dari sama dengan 2, maka golongannya harusnya adalah 1 ya. Kalau betul adalah 1. Ya, jadi if masa kerja kurang dari sama dengan 2, maka harusnya dia golongannya 1. Titik 2 1. Kemudian kita lanjutkan. If lagi ya, karena ada golongan selainnya. If dalam kurung masa kerja kurang dari sama dengan tadi soalnya 5 ya. Kurang dari sama dengan 5, maka golongannya adalah 2. Ya. Kita lanjutkan lagi logikanya. Tanda pisah, if lagi. If masa kerja kurang dari sama dengan 8, maka golongannya adalah 3. Nah, yang terakhir adalah kalau dia lebih dari 8 tahun, maka titik 2, 4. 4 ini artinya kalau dia tidak kurang dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan 5, lebih dari sama dengan 8,
maka dia akan ngambil yang logika yang terakhir, if false, ya, itu 4. Oke, dia masa kerjanya adalah 4,5 tahun. Berarti dia masuk ke interval ini, betul ya? Ya, sudah betul. Dia 4 berarti golongan 2. Kita coba tarik ke bawah. Copy ke bawah. Harusnya yang di Farhah ya. Farhah ini 20 Februari dia 4. Farhah 20 Februari dia 4. Betul ya, sudah sama dengan contohnya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi untuk rumus if untuk penggunaan interval. Oke. Nah, teman-teman di sini sudah selesai untuk soal nomor 1. Ya. Soal nomor 1 kita sudah selesai. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita tidak bisa di salah satu tahap misalkan? Misalkan kita lupa untuk menggunakan rumus yang mid ini. Ya. Teman-teman jangan selesai sampai di sini kemudian tidak mengerjakan yang ke kanannya ya, karena sayang sekali itu. Gara-gara ini tidak dikerjakan, yang kanannya jadi tidak dikerjakan. Ya, saran saya sih kalau misalkan tidak bisa mengerjakan ini, Anda tulis manual saja ya. Kalau saya seperti itu. Tulis manual saja karena setiap kolom ini nanti akan ada nilainya. Ya, setiap kolom ini akan ada nilainya. Jadi kalau misalkan gara-gara kolom ini Anda tidak mengerjakan ke kanannya, itu sayang sekali. Jadi lebih baik kalau misalkan kolom ini tidak bisa, dia diisi manual saja, LP, PP, tergantung dengan ininya. Ya, kemudian yang masa kerjanya Anda tulis dengan rumus, ya, Anda gunakan rumus. Meskipun nanti pasti akan ada pengurangan nilai, tapi itu lebih baik daripada Anda tidak mengerjakan sama sekali. Ya, ini adalah untuk yang soal pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, kita diminta untuk buatlah daftar gaji untuk para karyawan bagian pemasaran di sheet kedua dengan nama daftar gaji, ya. Formatnya ini. Oke, berarti di sheet kedua kita buat dengan nama daftar gaji. Sama seperti tadi, kita akan buat dulu formatnya seperti ini, ya. Buat judul, kemudian insert logo, kemudian buat tabelnya sama seperti ini, ya. Kita kerjakan dulu untuk format awalnya. Ya, saran saya teman-teman diketik saja dulu untuk judulnya, diketik saja dulu. Tidak perlu diedit-edit ya. Edit-editnya nanti di akhir saja agar lebih cepat pengerjaannya. Oke. Kemudian di sel ke-5A mulainya ya. 5A berarti di sini. Nomor urut pegawai. Nama pegawai, jumlah penjualan, Oke, sama seperti tadi, kita kerjakan dulu untuk entry datanya, baru kita edit-edit ya, agar lebih mempercepat pengerjaannya. Nah, ini baru kita edit-edit. Sebisa mungkin sama persis dengan yang ada di dalam soal. Ya.
Oke, untuk nomor urutnya, nomor urut pegawai dan nama pegawai karena sudah ada, kita ambil dari atas ya. Dari sini aja kita ambil. Kita copy, kemudian paste di sini. Ya, paste value saja. Kemudian baru kita buat tabelnya yang lengkap, kita buat garis tabelnya. Ya. Ini kita bold, yang atasnya juga kita bold. Ya. Kita insert, jangan lupa untuk logonya sesuai dengan logo yang tadi kita input ya. Kita buat konsisten. Oke, sudah. Untuk formatnya sudah kita buat. Oh ya, yang bawah kita buat juga ya. Total, nilai terendah, nilai tertinggi, dan rata-rata. Nah, ini dia masih dalam bentuk formatnya seperti ini ya. Nah, kita usahakan sama formatnya dengan yang ada di soal ya. Dia formatnya adalah ada rupiahnya. Bagaimana untuk merubah menjadi rupiah? Silahkan nanti disorot di sini ya, teman-teman. Silahkan disorot di yang ingin dibuat rupiahnya. Kemudian pilih format cell ya. Seperti biasa. Format cell. Kemudian pilih accounting. Ya, simbolnya rupiah. Ya. Accounting simbolnya rupiah. Ya. Simbolnya Rp. Silakan pilih ya di bawah rupiah. Kemudian desimalnya tidak ada. Nah, contohnya seperti ini dia sampelnya akan ada ditunjukkan. Jadi kita pilih yang accounting kemudian simbolnya rupiah. Nah, seperti ini. Oke, sudah kita isi untuk formatnya. Nah, kita akan ikuti untuk ketentuan pengisian masing-masing kolom. Ya. Nah, ini yang kosong kita akan isi dengan ketentuan yang ada di dalam soalnya. Ya, kita lengkapi dulu tabelnya. Kita buat sama persis dengan yang ada di soal. Nah, baru kita mulai ke kolom yang pertama. Untuk kolom nomor, nama pegawai mengambil dari data sheet data pegawai sudah ya. Kita ambil nomor dan nama pegawainya sudah kita ambil. Kemudian total penjualan dihitung dari jumlah unit dikali dengan harga per unit. Oke, jumlah unitnya sudah ada di sini ya. Nanti kita input dulu. Untuk jumlah unitnya, ini ada 2834, 2834, 2122, 20 36 12, 20 36 12, 6 10 8, 6 10 8. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau kita ingin rubah angka ini menjadi ada kata-kata unitnya, maka kita ubah dengan tadi yang custom ya. Kita sorot dulu. Kemudian kita pilih format cell. Kemudian kita pilih custom. Ya. Nah, tentunya di sini kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang ini. Kemudian edit ya. Spasi tanda petik unit dalam kurung. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, dia akan otomatis muncul tanda unitnya. Ya. Sama seperti di soal seperti ini. Ada muncul tanda unitnya. 28 unit, 234 unit, 21 unit. Ya, itu untuk menambahkan kata-kata unitnya. Ya, kita samakan dengan di soal ya. Unitnya huruf besar semua.
sebisa mungkin kalau kita bisa mengikuti sama persis dengan soal, ikuti dengan soal. Ya, seperti itu. 6, 10, 8. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Total penjualan dihitung dari jumlah unit dikali harga per unit, dan harga per unitnya 15 juta. Berarti total penjualannya, jumlah penjualan, total penjualannya lupa, kurang 1 ya. Kita tambahkan di sini. Nah, cara kalau misalkan kurang 1 seperti ini, kita tidak perlu geser ya. Kita tambahkan saja di sini. Misalkan di kolom E, kita sorot kolom E-nya seperti ini. Kemudian klik kanan, insert. Dia akan menambahkan sendiri satu kolomnya. Ini kita tambahkan kolom jumlah total penjualan. Yang tadi kita terlewat. Nah, total penjualannya adalah jumlah unit dikali dengan harga pokok per unit. Ya, harga per unitnya 15 juta. Berarti di sini kita kalikan jumlah per unit dikali 15 juta. Ini masih ada unitnya ya. Berarti ya, karena dia mengikuti yang di kiri ini. Nanti kita akan rubah ini ke dalam bentuk rupiah. Ya, kita sorot. Kita akan ubah dalam bentuk rupiah. Accounting rupiah, kita okekan. Nah, dia sudah dalam bentuk rupiah. Ya, jadi rumusnya adalah D7 dikali 15 juta. Nah, ini tinggal kita copy, kita blok ke bawah, paste. Ya, copy, blok ke bawah, kemudian paste, atau tadi sorot, ya, dan di paling kanan bawah ada sampai muncul tanda tanda ini ya, tanda 4 arah seperti ini. Kita drag ke bawah. Nah, dia akan otomatis rumusnya mengikuti sampai bawah. Kemudian kita lanjutkan. Untuk kolom gaji pokok dihitung dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dengan dihitung dengan keturunan sebagai berikut. Golongan 1 400 dan seterusnya. Nah, ini mengikuti tabel di sini ya. Jadi dia akan mengikuti golongannya. Golongan itu kita lihat dari mana? Golongan itu kita lihat dari data pegawai. Dari sini golongan 2, 4, 4, 1. Nah, berarti kita harus mengisi gaji pokok ini sesuai dengan golongannya. Karena golongannya dengan menggunakan rumus apa tadi di sininya? Itu rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah untuk menarik satu data dari rangkaian data lain. Ya, kita ingin tarik data dari data ini. Sumbernya dari golongan ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya adalah basic rumusnya adalah seperti ini ya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, yang pertama kita masukkan adalah lookup value. Ya, lookup value ini kita ingin lihat value-nya dari mana yang pertama. Ya, kita ingin lihat dari golongannya. Golongan berarti kita pilih ke data pegawai, kemudian pilih yang Fikri yang pertama, golongan. Nah, kemudian setelah itu titik 2 tanda pemisah. Ya, kita masukkan lagi ke daftar gaji. Nah, lookup value-nya adalah golongan tadi ya, kolom golongan. Kemudian table array-nya ini adalah sumber database-nya. Table array ini adalah sumber database-nya. Yang akan kita gunakan database-nya adalah ini. Maka kita pilih, kita sorot, tabel array-nya ini adalah tabel gaji pokoknya. Jangan lupa, kita harus menggunakan rumus absolut di sini agar si table array ini tidak berubah kemana-mana ketika kita copy rumusnya ke bawah. Kita klik di sini setelah menyorot tabel array-nya, ya, database-nya kita klik atau kita tekan F4 sekali. Nah, otomatis ya, dia dari tidak ada simbol dolar menjadi ada simbol dolar. Ini artinya dia sudah absolut. Artinya si tabel ini tidak akan kemana-mana, akan di sini terus ya, kemanapun kita copy si rumus ini. Nah, kemudian kolom indeks number ini adalah kita ingin hasilnya di kolom keberapa. Tadi kan tabel array kita ini ya. Tadi tabel array kita ini nih. Ini kolom 1, ini kolom 2.
Nah, kita ingin ada di kolom keberapa gaji pokoknya yang ingin kita ambil datanya. Yang ingin kita ambil datanya adalah dari kolom kedua ini ya. Berarti di sini adalah 2. Ya. Tanda pemisah 2, kemudian tanda pemisah lagi. Range lookup. Ya. Kalau di sini kita pilih 0 saja. Kalau dia salah, kita masukkan 0. Ya. Nah, di sini gaji pokoknya si Fikri ini dia golongan 2. Harusnya gaji pokoknya adalah 600.000. Ya, sesuai dengan database ini. Berarti dia ini sudah betul 600.000 ya. Nah, agar berbentuk rupiah kita sama seperti tadi. Menggunakan accounting, pilih simbol Rp, kemudian oke. Ya, 600.000 rupiah. Kita akan copy ini ke bawah. Ya. Jadi teman-teman sebetulnya kita untuk setiap kolom ini hanya mengerjakan satu kolom ya. Hanya mengerjakan satu baris saja. Ke bawahnya bisa kita bisa kita copy. Selama tadi kita tahu trik-triknya ya. Agar bisa kita copy ke bawah, kita harus membuat absolute beberapa array yang memang harus kita absolutkan agar dia tidak berubah. Seperti itu. Nah, gaji pokok sudah, kemudian kita lanjut ke tunjangan istri. Oke. Untuk tunjangan istri ini kita lihat ke soalnya. Tunjangan istri dihitung jika status kawin, maka mendapat tunjangan 20% dari gaji pokok. Ya. 20% dari gaji pokok. Nah, ini kita menggunakan rumus if ya. Dari mana kita lihatnya? Dari sini. Dari data pegawai. Kalau pegawai itu dia statusnya K, maka kita berikan tunjangan. Berapa tunjangannya? 20% dari gaji pokok. Ya, berarti gaji pokok kali 20%. Maka kita gunakan rumus if yang tadi ya. If dalam kurung apa logical testnya? Apa sumber datanya? Yaitu adalah K ini ya. Jika kolom D7 sama dengan ya. Rumus logikanya adalah jika kolom D7 yang ada di data pegawai sama dengan K, artinya dia kawin ya. Kita untuk ini kita gunakan kalau dia berbentuk huruf ya, kita gunakan tanda petik ya. Kita gunakan tanda petik untuk menandakan bahwa dia huruf. Ya. Jika kolom D7 yang ada status kawin tidak kawinnya ini adalah K, maka dia akan diberi tadi logikanya ya. Maka gaji pokok dikali 20%. Kalau betul, kalau kolom D7-nya adalah K, kawin, maka gaji pokok dikali 20%. Tapi kalau tidak, value if false-nya adalah, kalau tidak ini berarti dia 0. Ya. Tunjangan istrinya berarti si Fikri ini dia menikah berarti 20% dibagi gaji pokok. 20% dari 600.000. 2 kali 6, 12. Berarti 1.200.000 sudah betul ya. Ini. Ya, ini kita tarik ke bawah. Nah, kita contoh misalkan si Fawaz. Fawaz ini dia tidak dapat tunjangan istri. Kita coba lihat. Fawaz tidak dapat tunjangan istri karena dia belum menikah. Maka dia tidak dapat tunjangan istri. Termasuk yang Farah dan Fania ini. Dia BK, maka dia tidak dapat tunjangan istri. 0. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Tunjangan anak. Ya. Tunjangan anak dihitung dengan ketentuan. Pertama, jika status kawin dan jumlah anak 1, maka mendapat tunjangan 5%. Jika status kawin anak 2, maka tunjangan 10% dari gaji pokok. Jika status kawin jumlah anak 3, maka mendapat tunjangan 15% dari gaji pokok. Selain ketentuan dari atas, tunjangan anak 0. Ya. Jadi kalau anak 1 5%, anak 2 10%, lebih anak 3 atau lebih adalah 15% dari gaji pokok. Apa yang harus kita gunakan untuk mengisi kolom ini? Ya. Karena ini tadi gabungan dari rumus if ya. Jika ini maka ini, jika ini maka ini. Tapi di sini kondisinya harus ada 2. Yang pertama dia kawin.
Yang kedua, jumlah anak. Ya, maka di sini kita akan menggunakan kombinasi rumus antara if dan and. Artinya jika ini maka ini, ya. Dan juga and, artinya jika ini jika statusnya kawin dan jumlah anaknya 1, maka dikali berapa persen. Jika statusnya K dan jumlah anaknya ini berapa persen, dan seterusnya. Ya, kita akan menggunakan rumus kombinasi antara if dan and. Ya. Kita coba rumusnya seperti ini ya. Yang pertama adalah if, rumus dasarnya. Tapi kita langsung tambah dengan and. Ya. And. Artinya harus ada dua kondisi yang terpenuhi. Artinya dia kawin dan anak 1. Ya, yang ini kita gunakan gabungan antara if dan and. Berarti if and ini berarti harus ada dua logika yang terpenuhi. Artinya logika yang pertama, dia kawin. Berarti kita sorot ke kawinnya dulu. Jika dia D7-nya K, maka sama dengan K, artinya jika D7-nya K, jika D7-nya kawin, dan, ya karena di sini ada 2, dan jumlah anaknya, berarti di sini ya, E7. Jika statusnya kawin, jumlah anaknya sama dengan 1, ya, kita gunakan sama dengan 1, tanda kurung tutup, maka tadi ya, kalau dia kawin, jumlah anaknya 1, maka tunjangan anaknya adalah 5%. Ya, 5% dari gaji pokok. Maka kita masuk ke daftar gajinya lagi. Maka dia 5% dari gaji pokok. Berarti gaji pokok dikali 5%. Kemudian kita tanda pisah. Titik 2 lagi. Atau koma. Ya, tergantung dengan settingan komputernya. Jadi ini adalah rumus dasarnya. Untuk yang pertama. Kalau dia kawin dan dia anaknya 1, if D7 sama dengan K, dan jumlah anaknya sama dengan 1, maka maka dia gaji pokok dikali dengan 5%. Kalau dia anak 1 dan kawin. Yang kedua, yang level kedua, berarti kita gunakan rumus if dan and lagi. If dalam kurung, and dalam kurung, logika yang kedua. Berarti dia, jika kolom D7-nya sama dengan K, artinya kawin, dengan jumlah anak tadi ya, dan berarti tanda titik 2, dan jumlah anaknya berarti kolom sel E7 ya. E7 sama dengan 2, sama dengan 2 kurung tutup, N-nya kita kurung tutup dulu, maka berarti kalau 2 dia gaji pokoknya dikali 10%. Ya, gaji pokok dikali 10%. Ini rumus logika ya. Rumus logikanya seperti ini. Dikali 10%. Kemudian kita tanda pisah lagi. Yang terakhir, kalau lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3 yang terakhir ya. Maka kita ulangi lagi. If and, karena ada dua kondisi. Kalau D7-nya sama dengan K, dan titik 2, jumlah anaknya lebih dari sama dengan 3, tutup, ya, kurung tutup, maka gaji pokoknya, kita masuk ke gaji pokok ya, gaji pokok, klik gaji pokok, dikali 15%. Sudah selesai sampai sini ya rumusnya. Dikali 15%. Nah, kalau sudah selesai berarti kita if false-nya. Titik 2, kalau tidak terpenuhi ketiga
logika ini, ketiga fungsi logika ini, maka dia tunjangan anaknya adalah 0. Ya, ini adalah rumus terakhirnya. Nah, kita coba kita ubah dulu ya ke dalam rupiah sama seperti tadi. Nah, kita coba hitung manual. Tunjangan anak untuk Fikri. Fikri, dia statusnya kawin. Jumlah anaknya 1. Berarti dia harusnya 5% dari gaji pokok ya. 5% dari gaji pokok berarti harusnya kita coba hitung ya. 5% gaji pokok dikali 5%. 30.000 betul ya? 30.000. Sudah betul. Nah, kalau sudah betul, kita tinggal copy ke bawah. Kita coba lihat yang Fahri. Fahri ini dia tunjangan anaknya 0. Kita coba lihat kenapa 0. Fahri. Karena dia tidak punya anak. Kawin tapi tidak punya anak, maka dia tidak dapat tunjangan anak. Termasuk yang si Fawaz ini, si Fawaz. Dia tidak punya anak juga. Ya. Kalau yang si Farah dan Fania, dia tidak mendapat tunjangan anak. Karena kenapa? Karena dia tidak kawin. Atau karena dia belum kawin. Artinya, kalau dua logika ini tidak terpenuhi, dia K dan anak 1, K anak 2, K anak lebih dari 3, maka dia akan 0 otomatis di daftar tunjangan anaknya. Ya, ini adalah fungsi logikanya. Jadi teman-teman harus paham untuk fungsi logikanya secara logis ya. Artinya logika ini kita bisa ikuti dari ininya sebetulnya. Ya. Dari susunan susunan kondisi yang ada di dalam soalnya. Tadi seperti tadi ya, kawin anak 1, maka if ada 2 kondisi. Kalau ada 2 kondisi kita menggunakan rumus N tadi. Ya, if dan N. Ya, gabungan antara if dan N. Kemudian kita lanjut ke kolom selanjutnya. Untuk insentif. Insentif adalah 2% dari total penjualan motor pegawai. Ya, ini gampang, 2% dari total penjualan. Total penjualan dikali 2%. Oke, ini insentifnya. Kita langsung turunkan saja ke bawah. Copy ke bawah. Kemudian bonus target. Bonus dihitung menggunakan fungsi logika dengan ketentuan. Kalau bonusnya mencapai 525 juta, maka bonusnya 2 juta. Kalau mencapai 375 juta, maka bonusnya 1.500.000. Kalau mencapai 255 juta, maka bonusnya adalah 1 juta. Nah, karena ini interval juga, ya, karena ini bentuknya interval juga, maka kita sama seperti tadi menggunakan rumus if. Ya, berarti dia if lebih dari sama dengan 525, if lebih dari sama dengan 375, dan if lebih dari sama dengan 255. Ya, itu adalah rumusnya. Oke, kita langsung aplikasikan. Ya, rumusnya adalah if jika logical testnya adalah total penjualannya lebih dari sama dengan yang pertama adalah 525 juta. 525, 123, 123. 525 juta. Jika total penjualan lebih dari sama dengan 525 juta, maka if betulnya adalah, value if true-nya adalah 1 juta ya, 2 juta tadi. Kalau lebih dari 525 juta, maka tunjangannya adalah 2 juta. Nah, tanda pemisah. Jika total penjualannya lebih dari sama dengan 375 juta, maka titik 2 tunjangannya adalah 1.500.000. Yang terakhir, titik 2 ya, kita pisahkan dulu. If lagi, jika total penjualannya 7 lebih dari sama dengan 255 juta,
maka titik 2 tunjangannya adalah 1 juta. Jika tidak mencapai kondisi 3 ini, if terakhir ya, atau value terakhir, if false, titik 2, 0. Ya, kita coba lihat, betul tidak, kita cek ya secara manual. Nah, total penjualan si Fikri ini adalah 420. 420 berarti ada di rentang ini ya, 1.500.000 yang ini. Betul, 1.500.000. Kemudian yang Faiz 300 juta. 300 juta berarti masuknya ke rentang ini 1 juta ya. Sudah betul 1 juta. Ya, Faiz. Kemudian Pawaz 540 juta, di atas 525 kan ya, berarti 2 juta. Kalau ini dia di bawah 200 juta semua nih. Berarti dia tidak dapat tunjangan bonus target. Ya, berarti rumus ini sudah betul. Secara manual sudah kita pastikan rumusnya betul. Ya. Itu untuk bonus target. Kita masuk ke gaji kotor. Gaji kotor itu adalah penjumlahan dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, insentif, dan bonus. Ya, jadi gaji kotor ini adalah penjumlahan dari gaji pokok, tunjangan istri, tambahkan aja ya, kita langsung tambahkan, plus gaji pokok, kita pilih F7 ya, kemudian plus G7, plus lagi H7, plus lagi insentif, plus lagi bonus dan target. Ya, ini kita jumlahkan. Ini kita tarik ke bawah. Udah selesai. Kemudian PPH. PPH adalah 5% dari gaji kotor. Ya, ini potongan nih. Berarti PPH sama dengan 5% dari gaji kotor. Gaji kotornya adalah ini. Dikali 5%. Berarti PPH-nya 532.500. Ya, kita tarik ke bawah, copy ke bawah. Gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi PPH. Ya, gaji kotor kurangi PPH, gaji bersihnya. Ya, ini kita copy ke bawah. Oke, sudah lengkap untuk kolom-kolomnya. Tinggal sekarang kita buat totalnya. Kalau total, ini untuk rumus statistik ya. Total, nilai terendah, tertinggi, dan rata-rata. Total ini adalah, rumusnya adalah sum. Sum ini adalah untuk total. Sum, dalam kurung, kita sorot sel E7 sampai dengan 15. Ya, kita gunakan mouse ya. Ini enak kalau menggunakan mouse. Drag ke bawah dari E7 sampai E16. Kemudian enter. Nah, ini adalah totalan seperti ini. Ini bisa kita copy ke samping. Ya, biar memudahkan kita copy ke samping. Total kan, totalnya sama semua ya. Totalnya rumusnya sama semua. Kemudian nilai terendah. Nilai terendah dari kolom ini, berapa nilai terendahnya? Untuk nilai terendah, rumusnya adalah min. Min itu adalah minimal. Ya, dalam kurung, kita gunakan mouse, drag semuanya, blok. Kolom E7 sampai dengan E16 lagi. Ya. Nilai tertinggi berarti max ya. Kalau tadi minimal itu nilai terendah itu min, kalau nilai tertinggi adalah max. Ya, dalam kurung, kita sorot lagi. Enter. Terakhir adalah rata-rata. Rata-rata ini adalah rumusnya average. Ya, ini memang harus dihafal teman-teman ya. Ini harus dihafal satu-satu dan digunakan agar ingat terus ya. Jadi harus dilatih agar kita bisa ingat. Ini ke kanannya kita tinggal tarik. Ya, tinggal copy. Copy atau tarik. Oke, ini untuk soal ke-2 sudah selesai. Ya, yang kita akan masuk ke soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga ini adalah kita diminta untuk menghitung suatu angsuran motor yang dijual dengan bunga di sini katanya 9% per tahun. Harga motornya 15 juta.
angsurannya lamanya adalah 18 bulan. Jadi si perusahaan ini dia menjual motor secara kredit, harganya 15 juta, bunganya 9% per tahun, angsurannya dia 18 kali. Yang diminta di sini adalah kita mengisi kolom angsurannya. Ya, sebelum kita mengisi kolom angsuran, kita harus isi dulu ininya. Ya, ini tanda ini harus diisi. Kemudian juga saldo awal ini semua kita isi dengan menggunakan rumus dan ada juga beberapa yang manual. Ya, kita akan buat dulu formatnya. Kita akan buat seperti ini formatnya. Ya. Berarti ini kita buat sheet baru dengan nama daftar angsuran. Ya, daftar angsuran motor. Oke, kita buat sama persis seperti dengan tabelnya, ya. Ini judulnya. Ini tidak diminta menginsert picture, jadi kita tidak perlu menginsert picture karena tidak ada suruhannya, ya. Kemudian ini untuk informasi cicilannya, ya. Ini bulan ke ini adalah pembayarannya ke berapa, ya. Pembayarannya ke berapa? Karena di sini katanya 18 kali angsuran, berarti kita akan ada 18 bulan, 18 kali pembayaran. Oke, teman-teman. Kita akan input dulu informasinya. Yang pertama adalah harga motornya adalah 15 juta. Kita input 15 juta, ya. Kemudian bunganya 9%. 9%. Waktunya adalah 18 bulan. Ya. Nah, kita yang pertama adalah harus menghitung dulu berapa angsuran per bulannya. Ya. Karena ini dia menggunakan anuitas, artinya dia menggunakan bunga per tahun menurun, ya. Artinya pembayaran setiap bulannya itu sama. Ya. Jadi dari pembayaran dari bulan 1 sampai dengan bulan 18, pembayarannya angsuran per bulannya itu dia sama. Ya. Yang membedakan nanti adalah dari pembayaran bunganya. Bunganya pada bulan tersebut berapa sebetulnya yang dibayar. Dan berapa cicilan pokok pinjaman yang dibayar. Karena ini bunga menurun, maka bunganya dia akan di awal itu akan besar. Kemudian ke bawah akan menurun. Semakin ke bawah semakin menurun. Untuk cicilan pokoknya sebaliknya. Ya. Dari awal cicilan pokoknya kecil, tapi di akhir dia akan menjadi besar cicilan pokoknya. Ya, jadi bunganya menurun, cicilan pokok pinjamannya semakin meningkat. Untuk saldo awal ini adalah beda tiap bulan, ya. Berarti saldo awal ini mencerminkan
dia jumlah pinjaman atau jumlah harga motor dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman pada periode sebelumnya. Ya, jadi sekarang misalkan saudaranya 15 juta, setelah dikurangi cicilan pokok pinjamannya misalkan 500.000, berarti di bulan selanjutnya saldo awalnya menjadi 15 juta kurangi 500.000. Ya, periode selanjutnya. Nah, seperti yang tadi dikatakan, kita akan cari dulu berapa angsuran per bulannya kalau menggunakan informasi yang ada di sini. Untuk menghitung jumlah angsuran per bulan bunga anuitas di dalam Excel itu menggunakan rumus PMT. Ya, di sini teman-teman langsung saja di sini ya, klik yang rumus fx ini, klik insert function, kemudian ketik PMT. Kemudian go di sini. Kita untuk cari dulu ya rumusnya. Nah, setelah menemukan rumusnya, kita klik 2 kali. Nah, ini untuk memudahkan. Ya, sini ada 3 kolom yang harus kita isi. Yang pertama adalah rate. Rate ini adalah bunga per bulannya. Ya, bunga per bulannya berapa periodenya? Ya, karena di sini ada 12 bulan, bunga di sini adalah per tahun ya. Maka kita harus buat dia menjadi per bulan. Artinya 9% yang ini bunganya, rate-nya adalah 9%, ini adalah setahun. Sedangkan rate di sini adalah hitungannya adalah per periode, artinya 12 bulan. Maka kita harus kita klik saja di sini yang 9%, C5 ya. Kemudian bagi 12. Artinya C5 yang 9% ini dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena dia per bulan, agar dihitung bisa per bulan. Karena ini per tahun, kita harus buat per bulan, berarti dibagi 12. Artinya 9% dibagi 12, berarti dia 0,0075. Ya. Oke, itu adalah rate. Rate itu kita bisa dilihat di sini sebetulnya. Rate is the interest rate per period for the loan. For example, use 6% per 4 for the quarterly payment at 9% APR per tahun. Ya. Kalau dia pembayarannya setiap quarterly, setiap 3 bulan sekali, berarti dia dibagi 4. Tapi kalau dia per bulan, maka dia dibagi 12, sebanyak 12 kali pembayaran. Enver, kita klik di Enver-nya. Enver ini adalah is the total number of payment for the loan. Berarti berapa pinjaman yang diberikan, berapa total harga motornya kalau di sini. Ya, ini 15 juta. Kita klik saja di C4. Kemudian PV. PV ini adalah is the present value. Present value ini adalah total amount that a series of future payment is worth now. Oh, maaf. N per ini adalah jumlah periode ya. N itu number, jumlah periode. Jumlah periode ini adalah 18 kali. Ya, 18 kali. Nah, PV, present value ini baru. Dia present value dari nilai future payment pada saat ini. Jadi present value dari 15 juta dari pinjaman atau harga pokoknya adalah 15 juta. Nah, jadi 3 ini. Nah, jadi kalau sudah diisi 3 ini, kita klik OK. Nah, teman-teman di sini nilai angsuran per bulannya adalah 893.964,96 rupiah. Di sini dia bentuknya masih minus ya, masih minus karena dia bentuknya pembayaran. Agar kita buat rumus ini menghasilkan plus, artinya dia nilai bulat ya, tidak nilai minus, maka kita bisa tambahkan di depannya adalah rumus absolut ya. Di ini kita klik, kemudian kita tambahkan ABS absolut dalam kurung ya. Jadi kita tambahkan ABS. ABS ini adalah absolut. Absolut itu adalah untuk membuat si untuk membuat rumus yang ada di dalamnya menjadi menghasilkan nilai yang absolut. Artinya mau minus mau plus, dia pasti akan hasilnya ada plus. Misalkan nih, ini minus 10.000 misalkan. Nah,
saya ingin menghasilkan si rumus ini, dia berapapun nilainya, dia harus nilainya bulat, bilangan bulat, artinya tidak antara 0 sampai sekian gitu ya, tidak ada minusnya. Maka kita klik ABS, kemudian ini, maka dia akan jadi nilai bulat, bilangan bulat. Ya, seperti itu. Ini juga sama, agar dia tidak minus, kita buatkan absolutnya, itu 893 sekian ya. Nah, ini adalah angsuran per bulannya yang kita cantumkan di sini, angsuran per bulannya ya. Angsuran per bulannya ini kita gunakan F4 mutlak ya, agar dia tetap di sini, di sel C7 ya. Kita tuliskan ke bawah, angsuran per bulannya tetap sama ya. Yang berbeda adalah bunga per bulannya ya. Saldo awalnya di sini 15 juta ya. Pinjaman awalnya 15 juta. Angsuran per bulannya untuk periode 1 adalah 893.000. Yang jadi pertanyaan di sini kita lanjutkan adalah berapa bunganya? Bunga di sini adalah bunga anuitas. Dari pembayaran 893.000 ini, berapa besar bunganya untuk periode pertama kalau dihitung? Ya. Untuk menghitung jumlah bunga yang dibayarkan pada periode tertentu, kita gunakan rumus di dalam ini namanya adalah IPMT. Kalau tadi PMT, ini adalah IPMT. Kita cari ya, pilih go. Pilih yang IPMT ini. Nah, kita isikan seperti tadi. Informasinya rate sama, rate itu adalah bunga 9 ya, 9% dibagi 12. C5 dibagi 12, 9% dibagi 12. Kemudian di sini adalah per. Per ini adalah period of which you want to find the interest and must be in the range 1 to n per. Artinya adalah is the period for which you want to find the interest. Untuk periode yang ingin kamu cari berapa interestnya, berapa bunganya, nilai bunganya berapa. Yang ingin kita carikan sebetulnya bunga untuk periode ke-1, bulan ke-1 ya. Maka kita pilih yang kolom 1, yang angka 1 ya. Kemudian n per ini sama tadi, is the total number of payment, berarti 18 ya. Kemudian yang PV ini adalah present value yang 15 juta tadi. Ya, diisi semua, kita oke. Nah, di sini juga sama, kita gunakan rumus absolut agar dia menghasilkan angka yang bilangan bulat ya, 0 sampai sekian, tidak minus. Kita ketik ABS di depan IPMT-nya, tanda kurung. Dan tanda kurung lagi. Nah, dia akan jadi bentuknya absolut, artinya dia bilangan bulat. Nah, ini untuk kita tarik ke bawah, pastikan ada beberapa sel yang kita harus absolutkan ya. Artinya dia tidak berubah, tidak kemana-mana. Contoh misalkan kalau ini kita tarik ke bawah, maka ini akan ada sel-sel yang berubah ke bawah. Ya, dari C5 ke ketika ditarik ke bawah dia dari C4 ke C5 ya. Berarti di sini harus ada beberapa sel yang harus kita tidak boleh berubah dia ya, yaitu terutama sel-sel yang di atas ini. Maka dia harus akan ada tetap di atas kan, tidak boleh jadi pindah ke bawah. Nah, kalau yang ini dia memang ikut ke bawah sesuai dengan periodenya. Berarti yang tidak boleh berubah itu adalah yang pertama C5. C5 ini tidak boleh berubah. Berarti kita klik di C5, tekan F4. Kemudian yang C5 A9 ya. A9 itu berubah-ubah. C6 ketik pilih C6 ya, ketik di C6-nya, klik, kemudian tekan F4 sampai muncul simbol dolar. Kemudian juga C4 juga sama ya. Klik C4, kemudian tekan F4 sampai muncul warna simbol dolar. Nah, ini baru kita copy ke bawah. Nah, seperti tadi disampaikan ya teman-teman, bahwa bunga itu dia akan menurun semakin periodenya meningkat, dia akan menurun bunganya. Sedangkan cicilan pokok itu dia biasanya akan meningkat.
Ya, cicilan pokok di sini rumusnya adalah karena pembayarannya itu tetap ya, maka sebetulnya di sini cicilan pokok itu adalah jumlah angsuran dikurangi dengan bunga. Ya, ini kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita lihat nilainya semakin meningkat ke bawah ya. Nah, saldo akhir di sini berarti saldo akhirnya untuk periode ini ya. Artinya saldo awal dikurangi dengan angsuran, saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok ya. Saldo awal kurangi cicilan pokok. Nah, untuk saldo awal selanjutnya, berarti kan kita ngambil dari saldo akhir bulan sebelumnya. Ya, berarti di sini untuk selanjutnya adalah kita ngambil dari saldo akhir bulan sebelumnya. Oke, kita samakan saja semuanya ya. Accounting, ininya rupiah. Oke, agar sama semuanya. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah karena dia akan mengikuti kan ya. Untuk saldo cicilan ke-18, saldo awal cicilan ke-18 dia adalah saldo akhir 17 ya, udah sama di sini. Nah, ini juga kita tarik ke bawah. Nah, sudah selesai. Nah, harusnya di saldo akhir setelah pembayaran ke-18, dia saldo akhirnya harusnya 0. Di sini juga sudah 0, berarti dia sudah betul. Ya. Artinya, di cicilan ke-18, saldo awal cicilan ke-18 adalah 887.000. Angsurannya adalah 893. Ya. Berarti dia bunganya 6.000, cicilan pinjaman pokoknya adalah 887. Ya, artinya dia ketika bayar 893 ini cicilan pokoknya 887, bunganya 6.655.000. Artinya sudah 0, artinya sudah selesai ya. Cicilan pokoknya sudah dibayar lunas semuanya. Maka dia saldo akhirnya adalah 0. Ciri bahwa Anda sudah menginput rumusnya dengan betul, dia harusnya saldo akhirnya adalah 0. Ya. Itu adalah untuk perhitungan bunga anuitas. Bunga menurun anuitas. Ya, soal ini mungkin tidak selalu muncul di dalam uji kompetensi, bisa jadi mungkin soal-soal lain. Ya, tapi ini juga perlu Anda pelajari, barangkali nanti yang muncul adalah soal seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, teman-teman. Soal terakhir ini adalah soal untuk membuat laporan. Di sini dikatakan, buatlah laporan penjualan salesman untuk pemberian insentif dan bonus penjualan dengan menggunakan fungsi grafik bentuk kolom dan laporan penjualan untuk unit kendaraan dengan menggunakan grafik bentuk pie, ya, kue pie bulat. Data diambil dari daftar gaji pada sheet keempat dengan nama grafik penjualan. Ya, berarti ini data yang harus kita ambil nih, laporan penjualan dan insentif penjualan. Ya, kita ambil dulu datanya, kita isikan dulu sheet yang keempat, kita namai dengan grafik penjualan. Grafik penjualan. Ya, ini nama judulnya adalah laporan penjualan dan insentif penjualan salesman. Nah, ini sampai dengan A sampai dengan F. Nanti kita ambil tabelnya dari tabel sebelumnya ya. Nomor nama sales. Ya, 10 ya.
Nama salesnya ini penjualan. Penjualan diambil dari sini ya. Oke, berarti kita ambil nomor dulu 1 sampai dengan 10. 1, 2, 3 sampai dengan 10 ya. Kemudian nama sales. Kita ambil dari data pegawai. Kemudian penjualan unit kita ambil dari daftar gaji. Kemudian insentif ya. Insentif kita ambil juga dari daftar gaji. Kemudian bonus target kita ambil dari daftar gaji juga. Kemudian total insentif dan bonus penjualan. Total insentif dan bonus penjualan. Oh, ini kita buat sendiri. Total insentif dan bonus penjualan. Total insentif dan bonus penjualan. Ya, kita samakan. Oh, ini kurang naik 1 ya. Kita samakan dengan yang ada di soal formatnya. Oke, ini kita buat sama seperti di tabel sebelumnya juga. Ini kita menggunakan custom. Ini spasi unit ya. Jumlah penjualannya dalam bentuk unit. Kemudian insentif, bonus, dan totalnya kita dalam bentuk rupiah. Oke, ini penjumlahannya. Rp3 juta betul ya. Ini ada contoh ini yang parah 3 juta, berarti sudah sama 3 juta. Kemudian yang Fahri 1 juta. Betul. Kemudian yang insentif Pani 10.200.000 betul. Pawaz unitnya 36. Pawaz 36 betul. Ini ada highlight ya, teman-teman, highlight. Jadi kita bisa berpatokan ke sini bahwa datanya memang sudah betul. Oke, yang diminta di sini adalah kita membuat laporan dalam bentuk grafik. Yang pertama adalah untuk grafik perolehan insentif dan bonus penjualan. Ya, kalau kita lihat di sini menggunakan grafik batang ya. Ada insentif yang warna biru, yang warna merah bonus target. Kemudian di sini ada keterangan sumbu X, di sini keterangan sumbu Y nama. Ya, kemudian di sini juga ada keterangan nama salesman-nya ya. Nah, usahakan teman-teman, sebisa mungkin Anda membuat laporan sama persis dengan contoh yang diminta. Sama persis seperti ini. Ya, caranya untuk bisa membuat yang ini, kita blok dulu. Informasi apa yang ingin kita tampilkan? Yang pertama adalah nama, bonus insentif dan bonus target. Ya. Insentif dan bonus target. Namanya dulu kita blok namanya. Kemudian tekan kontrol. Ya.
tombol kontrolnya ditekan. Kemudian blok juga yang insentif, masih ditekan tombol kontrolnya, blok lagi yang bonus target. Sampai 3 kolom ini di blok, kemudian insert. Ya. Insert kolom. Kemudian kita pilih kolom mana yang ingin kita gunakan. Ya. Kita coba kolom yang 3D mungkin ya. Kolom 3D. Oke, yang ini ya, sepertinya yang ini. Yang bentuknya 3D. Oke. Ini kolomnya untuk ini grafiknya. Tapi grafik ini belum sama dengan ini ya. Belum sama nih bentukannya. Kita harus buat sama persis. Ya, kita buat sama. Yang pertama, dia harus ada judulnya. Untuk menambahkan judul sebetulnya kita bisa secara manual ya. Tapi kita harus munculkan dulu ininya. Munculkan. Jadi di sini klik dulu grafiknya, kemudian ke layout ya, pilih layout. Nah, di sini ada axis title. Ya, axis title-nya pilih yang di mana? Chart title dulu ya. Judul grafiknya dulu. Dia ada di atas, berarti center, berarti above chart. Nah, dia akan muncul ininya, nanti kita tinggal ketik. Ini, kemudian yang belum ada adalah keterangan X, sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya. Sumbu X-nya berarti di axis title ya. Pilih yang horizontal, yang below. Nah, ini sudah muncul. Kemudian yang primary vertikalnya yang sebelah kiri. Nah, ini seperti ini. Ini memang belum muncul ininya, tapi nanti bisa kita ketik ya. Yang penting ada dulu ininya yang bisa diisinya ada dulu gitu ya. Kolomnya ada dulu. Ini kita ketikkan grafik perolehan insentif. Grafik perolehan insentif dan bonus penjualan per 31 Oktober 2014. Per 31 Oktober 2014. Nah, ini kita kecilkan saja hurufnya. Oke. Kemudian sumbu X-nya adalah total insentif dan bonus. Kemudian sumbu X-nya adalah salesman. Oke, ini untuk pembuatan grafik dalam bentuk 3D. Grafik batang 3 dimensi. Ya. Usahakan sama persis dengan yang ada di soal. Kemudian yang kedua adalah grafik dalam bentuk pie chart. Ya, kue pie dalam bentuk diagram pie atau kue pie yang bentuk bulat. Ya. Yang perlu di sini ditampilkan adalah unit dan namanya. Ya, berarti namanya kita sorot, kita tekan kontrol, tombol kontrol, kemudian unitnya kita sorot, kemudian kita insert, pilih pie. Pilih pie yang ini ya. Kemudian oke. Nah, sama seperti tadi, tinggal kita sesuaikan ya agar sama dengan permintaan yang ada di contoh. Yang perlu ada di sini adalah judulnya, kita ubah dulu ya. Data penjualan kendaraan. Data penjualan kendaraan per 31 Oktober 2014. Oke, kemudian harus muncul di sini ada nama dan jumlah unitnya ya. Ini sudah ada, legendnya sudah ada. Tinggal yang belum itu adalah
isian ininya ya. Kita coba ini masukkan yang di sini. Ada tidak yang seperti itu? Belum. Nah, ini sudah hampir sama ya. Ini tinggal legendnya aja yang belum ada. Nah, pilih layout ya. Legendnya kita munculkan at the lab. Oke, sudah betul ya. Sudah sama. Tinggal yang belum itu tadi chart title-nya. Chart title-nya adalah data penjualan kendaraan. Oke. Ini sudah sama. Ya, ada legendnya di sebelah kanan. Kemudian juga ada di ininya ada nama-nama yang di dalam, juga ada yang di luar ya. Hampir sama seperti itu, kurang lebih sama. Oke, ini teman-teman untuk soal terakhir pembuatan laporan dalam bentuk grafik. Ya. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan dari contoh soal uji kompetensi spreadsheet. Secara umum teman-teman yang harus pelajari di sini berarti adalah yang pertama terkait dengan input data, ya, input data, bagaimana membuat data dalam bentuk kita harus bisa menginput data atau bisa mengedit data yang tadinya dalam angka menjadi misalkan dalam tanggal yang format tertentu, ya. Kemudian kita juga harus menghafal dan mempraktikkan rumus-rumus terkait dengan teks ya, left, right, mid, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita harus bisa mengolah data tadi ya, yang penting mengolah data, menghitung, mengalihkan, menjumlahkan, membagi, ya. Kemudian pengolahan data dengan rumus-rumus if, VLOOKUP, HLOOKUP, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita harus bisa mempraktikkan rumus-rumus perhitungan statistik ya, total, jumlah, nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata. Ya, HLOOKUP, VLOOKUP tadi ini sama, sudah termasuk ke dalam pengolahan angka. Ya, itu yang penting. Kemudian juga kita harus bisa memahami rumus-rumus untuk keuangan ya, karena kita bagian akuntansi, berarti kita juga harus memahami minimal rumus-rumus untuk penghitungan anuitas, ya, penghitungan bunga dan lain sebagainya. Untuk di bagian keuangan, rumus-rumus bagian keuangan, pengolahan data di bagian keuangan. Yang terakhir, kompetensi yang terakhir yang harus teman-teman pelajari ketika mau ujian kompetensi spreadsheet adalah untuk pembuatan laporan dalam bentuk grafik. Minimal Anda tahu bagaimana cara membuat grafik dari sebuah tabel. Ya, untuk kelengkapan ininya nanti bisa teman-teman pelajari ya. Misalkan menambahkan judul, menambahkan keterangan sumbu X, sumbu Y, ya, membuat desainnya sama persis dengan yang diminta. Ya, itu adalah biasanya dengan terus-terus mengeksplor menu-menunya, insya Allah itu akan berjalan lebih lanjut, itu akan menjadi terbiasa Anda membuat laporan. Ya, baik, 4 itu materi yang sudah kita bahas. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian sertifikasi kompetensi LSPTA bisa berhasil, lolos, dan kompeten. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.